Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana nih? Masih pada semangat? Semangat. Ya, harus semangat dong, karena pembelajaran hari ini akan seru ya. Kita akan membahas yang terkenal di Sumedang. Tahu. Iya, itu tahu. Tidak. Iya, betul. Nah, apakah hadir semuanya? Hadir. Oke, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Oke, sebelum memulai ke pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu nih. Coba kalian ingat kembali. Nah, diagram apa aja sih yang sudah kalian pelajari saat SMP? Diagram batang. Iya, tepat sekali. Nah, pernahkah kalian melihat diagram batang? Ada informasi apa aja sih di diagram batang? Ada ibu-ibu, ada nangis datang. Iya, betul. Terus Ada jumlah data. Terus iya. ada batahannya juga. Betul sekali. Nah, kan minggu kemarin kita sudah belajar tentang tabel distribusi frekuensi ya. Nah, tabel distribusi yang kemarin itu dalam bentuk yang dikelompokkan ke dalam interval. Apakah masih bisa digunakan diagram batang? Bisa. Ya, tidak ya, karena kan datanya sudah dikelompokkan, jadi kita harus mencari cara penyajian lain. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, Bu. Nah, boleh lihat sekilas ini ya. Nah, perbedaan yang akan kita pelajari hari ini. Berarti kita belajar histogram. Betul. Oke, setelah itu tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat menentukan histogram sesuai dengan karakteristik data yang tadi ya di tabel distribusi frekuensi, dan dapat menggunakan histogram sesuai dengan karakteristik data dan kebutuhan. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya, kalian suka kesel gak sih kalau misalnya jajan terus nantinya lama? Kesel banget, Bu. Iya. Nah, Ibu nih ada permasalahan nih, kan ada toko tahu Palasari, tahu? Tahu. Nah, toko tersebut ingin melakukan evaluasi. Evaluasinya itu supaya pelanggannya tidak mengantri lama. Nah, permasalahan yang akan kita bahas hari ini adalah ini, evaluasi pelayanan toko tahu Palasari Sumedang. Sebelum itu, minggu kemarin Ibu sudah membagikan kalian ke dalam kelompok berdasarkan hasil evaluasi. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Untuk menjawab ini, Ibu akan bagikan dulu lembar kerja. Ini. Diambil sih. Jangan disaksikan ya. Oke, coba kalian perhatikan dulu, cermati dulu ya masalahnya. Ya, Bu. Nah, coba lihat di sini. Yang udah diketahuinya apa? Toko tahu. Ya. Tempat pengambilan datanya ya. Di mana? Toko Palasari. Ya, betul sekali, Inta. Nah, data yang diamati dan dicatatnya apa? Apa, Bu? Waktu. Ya, betul sekali. Nah, terus untuk dapat mengetahui tujuan pemilik toko ya untuk mengevaluasi. Nah, kalian harus mengelompokkan dulu nih agar supaya nanti kalian mudah membaca. Nah, lihat ini nih. Kan itu ada rentang interval, ada 11 sampai 15.
Frekuensinya masih ingat yang minggu kemarin berapa coba? 5, 8, 6. Ya, berarti kalian udah bisa menjawab itu ya? Ya, Bu. Oke, yang ditanyakannya apa? Apa? Saya Keputusan. keputusan akhir Yang harus diambil berdasarkan data. Apa perlu atau tidak menambah pegawai Betul pada sekali, sini. Cici. Nah, oke. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian kerjakan secara berkelompok, tetapi ditulisnya oleh masing-masing ya. Ya, Bu. Oke. Oh, ini toko ini. Ya, ada aja, weh. Ya. Gimana, ada kesulitan? Ini teh gimana cara nentuin frekuensinya, Ibu? Gimana? Ini Ya. cara nentuin frekuensinya gimana? Kan kemarin sudah belajar di tabel distribusi frekuensi, ada contohan nilai, frekuensinya. Nah, nanti kalian mau pembahasan. Oh iya, mohon maaf, Ibu terlewat. Untuk dapat memahaminya. Nah, Ibu lupa. Ini materinya ada di sini nih. Kalau kalian ada kebingungan dalam mengisi LKM tersebut, kalian boleh melihat materi ini atau membuka internet. Ya. Nah, ini materinya. Satu kelompok satu ya. Kalau yang ini bukan Iya, betul sekali. Ininya diwarnai ya biar lebih bagus. ya, siap, Bu. Ada langsung. Ada di sini, Bu. Oke. Gimana sih? Ibu ini apa? Ibu saya tuh ada ini banding. Iya. Warna ini tidak. Yang kalau kalian menjawab saat ini, kalian harus lihat Iqbal. Iqbal gimana Iqbal? Bingung, Bu. Ya, jadinya di mana Iqbal? Semuanya. Ada Iqbal mah nggak masuk kemarin itu. Nanti mana? Ya, coba lihat di sini. Coba lihat di sini. Oke, nah, begini ada kan? Nah, kalau itu gambarnya kan banyak kalau ini tukang pelit kan? Iya, kan? Ininya kan yang pertama. Ini 11 sampai 15 yang pertama. Yang kedua 16 sampai ada 20. pertanyaan, Cak? Yang ketiga 21 sampai 25. Yang keempat 26 sampai 30. Yang Baliknya ada dua dengan ini. Aku Iya. Nah, apa nih? Ada yang butuh pensil warna? mau. Yang ini mau nanti. Udah diwarnai. Mau, Bu. Ibu udah. Udah beres. Udah. Ini warnanya ada, Bu. Frekuensinya. Bu mau warna hijau? Boleh. Oh, pink, Bu. Itu Mau warna-warni dong. Barang-barang. Kita satu batang yang balik. Nanti gantian tukeran biar warnanya tetap sama. Oke. Ibu mau lagi warna. Mau lagi? Udah beres dari sini. Ini aku udah, Bu. Kita mau udah beres ya? Oke. Ada lagi kan? Berapanya ada? Ada di. Oke. Iqbal udah belum? Belum. Udah selesai? Udah. Nah, untuk ini ibu mau presentasi tiap kelompok. Nah, di tempat aja ya, tapi berdiri. Untuk langkah 1 dipresentasikan oleh kelompok kita hijau dan oh ini skip. Yang tadi yang ini aku yang satu kan? Ya, itu. Nah, yang Tinggal sudah berdiri di tempat. Ya berdiri stop. yang diketahui tempat pengambilan datanya itu toko tahu Balasari Sumedang. Data yang diamatinya itu waktu antrian tahu Balasari. Terus rentang waktu antriannya yang
11 sampai 15 itu frekuensinya 5, 20 sampai 16 sampai 28, 21 sampai 28, 26 sampai 36, dan 31 sampai 35 itu 3. Jadi jumlahnya ada 30. Sehingga banyak sambal data itu adalah 30 pembeli. Syarat menambah pegawai jika terdapat lebih dari 5 pembeli yang nanti lebih dari 25 menit. Gimana dari kelompok lain jawabannya sama? Sama. Jadi ada berapa total pembelinya? 30. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 1. Nah, untuk yang angka 2, coba boleh dari kelompok ini. Coba lihatkan kepada teman-teman. Ini yang gitu. Ya, coba tolong perhatian ya, Iqbal. Tada! Dengan cepat. Boleh. Lihat gambarnya. Ini bukan barang manusia. Coba Yang yang dari Instagram tuh. beda. Yang lain sama nggak gambarnya? Sama. Beda Bu. Beda warna, Bu. Oh, beda warna. Oh, bedanya Iqbal nanti diwarnain ya, biar membedakan. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2, boleh tepuk tangan. Nah, bagus sekali ya gambarnya. Boleh dari kelompok 3 menentukan. Berdasarkan grafik atau tabel kelompokan yang telah kalian susun, berapa banyak total pembeli yang harus mengantri lebih dari 25 menit, yaitu 9 pembeli. Ya, betul. Berdasarkan data yang sudah kalian hitung, keputusan apa yang paling tepat dan harus diambil oleh pemilik toko atau Kalasari menambah pegawai. Ya. Lanjut. Berdasarkan pengerjaan pada 3 dari TPS Jangan berantem ya, tolong kalian disiplin. Oke, ya. Coba perhatikan gambar 1 di awal dengan hasil yang baru kita buat. Kemudian gambar pertama menunjukkan data tunggal sehingga terdapat jarak untuk berapa antara lihat bayangan sementara grafik yang kita bangun merupakan instrumen yang menunjukkan data yang berkelompok. Ya, dari kelompok lain sama. Sama. Jadi keputusan akhirnya menambah Pegawai. Ini waktu yang sibuk. Oke, oke, gua akan menyimpulkan hasil pengerjaan kalian tadi. Tapi ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Jadi keputusan akhir dari pemilik toko apa? Menambah Nah, setelah itu grafik yang kalian buat apa? Histogram. Bagus. Jadi histogram itu menyajikan data ya. Kelompokan. Indah sekali. Wah, rupanya udah pada ngerti ya. Ya Bu. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa histogram digunakan untuk menyajikan data kuantitatif atau yang telah dikelompokkan tadi ya, dalam interval. Selain menyajikan data, histogram juga membantu kita untuk tadi yang memperoleh keputusan hasil akhir dari si pemilik toko. Oke. Nah, selanjutnya untuk ibu supaya tahu pemahaman kalian, ibu akan membagikan soal evaluasi. Oke, ini ya. Aku minta satu ya. Waktunya 10 menit, Bu. Iya, betul. Itu ada soal kayak gini. Ya. Waktu udah, Bu. Udah selesai. Udah Bu. Udah, Bu. Cepet ya, sini yang bantu. Wah, kakaknya juga dikumpulkan ya? Harus ya Bu. Oh iya, Bu. Pak. Bu, ini kakaknya di sini ya, Bu. Ayo, aku ya. Ya, ini untuk nanti. Oke. Jadi gimana setelah belajar hari ini? Apa yang sudah kalian dapat? histogram. Ya, Tahu bisa perbedaan antara histogram dengan mengelompokkan data. Pintar sekali, Mbak. dan menggunakan histogram berdasarkan karakteristik. Nah, berarti dari kelompok ini apa yang sudah kalian dapat? Itu frekuensi. Betul sekali. Berarti kita sudah paham ya tentang tujuan pembelajaran hari ini? Iya. Oke.
pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian dan kalian sudah sangat aktif dalam berdiskusi. Sebelum pembelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang frekuensi relatif ya. Lanjutan dari yang tabel tadi. Ya. Oke. Boleh pulang ya, teman-teman? Ya.